بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله تعالى أيضا في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, sidang hari Jumat Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tugas-tugas keimanan kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa kepedulian kita kepada tugas-tugas kita, yaitu mengikuti ajaran-ajaran Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang baru saja saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadikan diri kalian semuanya untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kata as-sidq adalah salah satu akhlak di antara sekian akhlak yang mulia yang menjadi akhlak utama para nabi dan para rasul, yaitu as-sidq, kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat sidq, adalah kata kunci pertama di dalam akhlak beliau. Kejujuran itulah, dengan demikian semua risalah Allah Subhanahu wa taala telah tersampaikan kepada umat manusia tanpa sedikit pun yang dikurangi, tanpa sedikit pun yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah bersifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur untuk menunaikan amanat yang berasal dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sebabnya sangat penting sifat jujur ini untuk menjadi karakter setiap kita, setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jujur inilah yang akan menghantarkan setiap kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan dengan berbuat kebaikan maka kita akan dihantarkan oleh Allah untuk menuju kepada surganya. Ma'asyiral muslimin, jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat utama untuk keabsahan dari keimanan kita. Yakin, jujur di dalam keimanan artinya kita mesti bersikap jujur dalam ucapan kita, jujur di dalam perbuatan kita, kita sidq dan jujur serta benar di dalam niat dan apa yang ada dalam hati kita. Jujur
ini harus kita lakukan dalam kaitan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita haruslah jujur, benar-benar apa yang kita ucapkan ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar itu keluar dari hati yang paling dalam, bahwa kita benar-benar bersaksi, bersumpah, berikrar bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya kita mengakui dan bersumpah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani dalam segala tindakan kita, ucapan kita dan niat kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tanda dari orang yang beriman adalah orang yang jujur. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang yang beriman, atau bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang mukminun adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tidak ragu-ragu, dia tidak maju mundur dalam keimanannya. Tsumma lam yartabu. Bukti bahwa dia tidak maju mundur, tidak ragu-ragu adalah dia mau beramal karena Allah. Wajahadu fi sabi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Wajahadu, mereka berjihad, berjuang dengan jiwa dan harta mereka di jalan Allah. Wa ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam keimanannya. Bukan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, mengaku Islam, akan tapi hatinya melompong, hatinya kosong, justru dia berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Justru Allah Maha tahu bahwa engkau adalah rasulnya, bukan mereka yang berbohong. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang berbohong. Orang-orang munafik itu adalah para pembohong, dan itu adalah salah satu di antara ciri khas kemunafikan adalah berbohong. Idza haddatsa kadzaba, ketika berkata dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia menyalahi janjinya, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanat maka dia berkhianat dan tidak mau memenuhi amanatnya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jujur juga harus kita lakukan kepada diri sendiri ketika kita berjanji kepada Allah, berjanji kepada diri untuk menjadi manusia yang baik. Ketika kita sudah berjanji kepada dirinya, bertekad untuk menjadi orang yang jujur kepada Allah, menepati janji kita kepada Allah, menepati janji kita kepada semua manusia atau orang selain daripada kita, maka kita harus jujur kepada diri kita. Benarkah bahwa itu akan kita jalani janji kita itu? Ketika kita janji kepada diri kita bahwa nanti akan saya beramal begini dan begitu, maka kita harus tepati itu sesuai dengan janji kita kepada diri kita. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara manusia yang pembohong
adalah ketika mereka berjanji kepada Allah lalu mengatakan, sungguh kalau Allah memberikan kami rizki, pasti kami akan bersedekah, kami akan berinfak, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Nunggu kalau nanti saya kaya, saya akan bersedekah, saya jadi orang-orang yang soleh. Kemudian ternyata falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan anugerah kepada dia, dia diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata justru mereka bakhil, mereka menjadi pelit terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan justru mereka pergi berpaling dari ajaran Allah. Ma'asyal muslimin, itulah sifat-sifat orang munafik. Begitu juga kita harus jujur kepada orang lain, kepada siapapun, orang yang bergaul dengan kita, kepada teman, kepada keluarga, anak dan istri kita. Kita wajib untuk jujur kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang jujur, adil, teguh, tegas dan lurus untuk berbuat adil, menjadi saksi untuk Allah, sekalipun itu akan berbahaya kepada diri kalian, berbahaya kepada kedua orang tua atau kepada sanak kerabat kalian. Tetap kita harus jujur kepada siapapun. Suatu ketika dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di saat dia masih kanak-kanak. Rasulullah bertamu ke rumah dia. Lalu ibundanya memanggil, wahai Abdullah, kemarilah, kamu akan aku kasih sesuatu. Maka Rasulullah bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, apa yang akan engkau berikan kepada anakmu? Kata ibunya mengatakan, ya Rasulullah, akan aku berikan dia sebutir kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innaki law lam taf'ali kutibat alayki kadzibah. Sungguh kalau seandainya kamu tidak kasih dia sesuatu, kamu akan ditulis oleh Allah menjadi satu kebohongan. Kata-katamu sebagai sebuah kebohongan. Sekalipun kadang-kadang kita main-main, sekalipun kita kadang-kadang bercanda, tetap haruslah kita berkata jujur. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan atau berkata suatu kepada orang lain karena bercanda, dia bercanda, maka disebut oleh Rasulullah, maka janganlah dia berbohong ketika bercanda. Maka barang siapa yang ketika bercanda dia buat guyonan dengan kebohongan, disebut oleh Rasulullah, fawailun lahu, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, ketika kita berkata jujur, ketika kita berkata atau berbuat kejujuran kepada siapapun, juga kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada manusia, maka Allah akan menuntun kita ke surganya, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu thumma yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Sungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan seorang untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, dan sungguhnya kebajikan akan menghantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya apabila seorang dia selalu jujur dalam perbuatan atau kata-kata atau dalam pergaulan, dia selalu jujur, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq, orang yang sangat jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyal muslimin rahimakumullah, kejujuran disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan orang untuk tenang hatinya. Karena orang yang jujur tidak akan merasa dikejar oleh kebohongannya. Dia jujur kepada siapapun juga, berkata, berbuat, beramal, berdagang. Dia jujur, maka jiwanya akan menjadi tenang. Da'ma yaribuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Hilangkan apa yang menjadi keraguan pada dirimu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Sesungguhnya kejujuran itu adalah tuma'ninah. Kejujuran adalah ketenangan dalam hati, sementara kebohongan itu akan membawa kepada keraguan-raguan, membawa kepada depresi, tekanan dalam hati. Ma'asyal muslimin, kejujuran juga membawa keberkahan dalam rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli itu diberikan pilihan, boleh dia melanjutkan atau membatalkan transaksinya selama mereka belum saling berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan apa yang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam transaksi jual beli itu, apakah uangnya atau barang yang ditransaksikan, dia tunjukkan mana aib-aibnya, mana kekurangan dan kecelanya, maka diberkahi di dalam transaksi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat anhuma barakatu bai'ihima. Tetapi ketika keduanya berbohong, kemudian menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam barangnya, apakah pada uangnya, bisa uang palsu, atau pada transaksi atau barang yang ditransaksikan, maka dihilangkan keberkahannya dan dihilangkan juga keberkahan di dalam rizkinya. Ma'asyal muslimin, dan yang paling penting ketika di akhirat, orang yang jujur akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Was-sadiqina was-sadiqat, di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan, Allah menyiapkan kepada mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang sangat besar. Rasulullah juga bersabda, at-tajiru sadiqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Bahwa seorang pedagang, seorang pebisnis yang shadiq, yang jujur, dan dia amanat, bisa dipercaya, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi. Sungguh kedudukan dan derajat yang sangat tinggi ketika seorang nanti di akhirat, karena kejujurannya dia dikumpulkan bersama nabi, bersama siddiqin, manusia-manusia yang saleh seperti Abu Bakar, setingkat Umar, setingkat Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, wasyuhada, dan akan bersama-sama dengan para syuhada, setingkat dengan para syuhada di Uhud seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga kejujuran kita dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat, sungguh kebohongan dan orang-orang yang pembohong itu akan merajalela, ada di mana-mana. Banyak sekali kesaksian-kesaksian palsu, banyak sekali orang-orang yang berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabun. Dajjaluna kadzabun fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yaftinunakum." Akan datang di akhir zaman banyak dajjal-dajjal, para pembohong-pembohong besar, maka waspadalah kalian. Waspada kalian terhadap mereka. Jangan sampai mereka membawa kesesatan kepada kalian. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menimpakan fitnah kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah juga bersabda, "Inna baina yaday sa'ati syahadataz zur wa kitmana syahadatil haqq." Sesungguhnya di saat dekat hari kiamat akan banyak kesaksian-kesaksian palsu dan banyak kesaksian-kesaksian yang benar, yang jujur disembunyikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Rasulullah juga bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yab'atsallahu umara'a kadzabah wa wuzara'a fajarah wa umana wa a'wan khawana wa qurra fasaqah." Tidak akan datang hari kiamat sampai Allah mengirimkan di tengah manusia pemimpin-pemimpin pembohong dan para menteri-menteri yang lacut, menteri-menteri yang jahat, kemudian para pembantu-pembantu penguasa yang banyak berkhianat, serta qurra yang fasik. Qurra di sini adalah ahli agama, ulama, bisa jadi ulama, bisa jadi para ustaz yang disebut oleh Rasulullah qurra fasaqah. Mereka ngerti agama, mereka ngerti dengan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tapi mereka justru memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mereka semua, dan dari sifat bohong. Sifat yang harus kita tetapkan dalam hati kita adalah sifat sidq, sifat jujur dalam setiap ucapan, perbuatan dan niat di dalam hati kita. Ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن ساداتنا الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.